Jelang laga pekan ke-13 Superliga, Persib Bandung kembali ke kandang dengan penuh percaya diri. Pada Jumat 21 November, Persib akan menjamu Dewa United di Stadion GBLA. Laga ini termasuk yang akan menyita perhatian karena mempertemukan dua tim bertabur bintang. Pertandingan menghadapi Dewa United sekaligus menjadi uji penting bagi Persib untuk mempertahankan momentum positif. Di pertandingan nanti, Persib akan kehilangan 5 pemain mereka, yakni Robby Darwish dan Kakang Rudianto yang sedang memperkuat timnas U23. Kemudian Adam Alis, Federico Barba, serta Luciano Guaikosea yang terkena larangan bermain dan sedang cedera. Namun begitu, Boyan Hodak tetap punya nama-nama yang siap diturunkan sebagai andalan di pertandingan nanti. Di bawah Mister Gawang, Teja Pakualam dipastikan akan kembali mengawal gawang Persib yang tak tergantikan sebagai tembok pertahanan terakhir. Teja akan dikawal 4 pemain belakang, Julio Cesar, Patricio Matricardi, serta Eliano Resder dan Fran Putros. Di tengah, Kapten Maklok dan Tom Haye akan bertugas menjadi pengatur irama permainan. Posisi gelandang serang kemungkinan bakal ditempati oleh William Marsilio untuk menggantikan Luciano Guaikosea. Sementara trio lini depan, Boyan Hodak bakal mengandalkan Ramon Tanki, William Barros, serta Berginho. Sementara dari kubu tim tamu, pelatih Dewa United Jan Olderi Kering dipastikan bakal menurunkan tim terbaiknya. Dalam laga kali ini, skuad Dewa United tidak terkendala masalah tuntasnya. Angan-angan besar bek Persib Bandung, Fran Putros, terjaga setelah timnas Irak meraih kemenangan dramatis di leg kedua putaran kelima kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Irak mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 dalam laga leg kedua di Stadion Internasional Basra pada Selasa 18 November. Kemenangan Irak menghadapi Uni Emirat Arab diraih dengan dramatis setelah juara Piala Asia 2007 itu sempat tertinggal di menit ke-52 ketika striker Uni Emirat Arab, Kaiko Lucas, yang lolos dari jebakan offside menjebol gawang Jalal Hasan. Irak bangkit lewat penyerang pengganti Muhammad Ali yang menjadi pemain keberuntungan tim besutan Graham Arnold tersebut dan mencetak gol penyeimbang di menit ke-66, dan di menit akhir masa injury time, Irak mendapatkan momentum ketika Yahya Nader melakukan handsball di kotak penalti. Berkat kemenangan ini, Irak unggul agregat 3-2 atas Uni Emirat Arab dan akan tampil di playoff antar konfederasi atau antara zona pada Maret mendatang, sekaligus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Keberhasilan Irak tampil di playoff antar konfederasi tentunya bagi Fran Putros membuat harapan besarnya tetap terjaga. Putros sendiri tidak dipanggil pelatih Graham Arnold ke skuad Irak karena alasan baru sembuh dari cedera sehingga membuatnya kehilangan banyak kesempatan bermain di Persib. Kini Putros sudah pulih dan seiring dengan kesempatan main yang mulai kembali ia dapatkan, bukan tidak mungkin pemain kelahiran Denmark itu akan kembali dipanggil timnas Irak untuk babak playoff dan bisa tembus ke Piala Dunia tuntasnya. Kabar buruk datang dari tim rival Persib Bandung, Persija Jakarta, yang dipastikan akan kehilangan pemain lagi di pertengahan Superliga ini. Hanif Sabandi dipastikan absen selama setidaknya 1 bulan karena mengalami cedera. Masalah cedera terus menghampiri Persija setelah Rio Matsumura dan Gustavo Almeida harus menjalani pemulihan dan absen cukup panjang karena cedera. Kali ini giliran Hanif Sabandi yang harus menepi dan absen memperkuat Macan Kemayoran.
Melalui keterangan resmi klub, gelandang berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada pergelangan kaki bagian depan berupa bone spur, tulang yang tumbuh tidak pada tempatnya. Kondisi itu mengganggu geraknya hingga menahan lajunya. Karena itu Hanif Sabandi harus naik meja operasi untuk memulihkan cederanya. Tindakan itu telah diambil dan semua prosedur berjalan lancar tanpa kendala. Dokter tim Persija menjelaskan bahwa proses rehabilitas Hanif Sabandi sesuai rencana. Alhamdulillah operasi lancar. Saat ini ia memasuki fase pemulihan awal yang mencakup pengurangan inflamasi. Kini Hanif harus fokus memasuki fase pemulihan. Ia akan belajar kembali melangkah setahap demi setahap sebelum akhirnya kembali berlari di tengah lapangan. Hanif diperkirakan akan kembali beraktivitas penuh dalam waktu sekitar 4 pekan. Kami optimis Hanif dapat pulih tepat waktu dan kembali memberikan kontribusi penting bagi Persija tuntasnya. Suasana besar kembali menanti Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 21 November. Persib Bandung bersiap menjamu Dewa United dalam laga pekan ke-13 Superliga musim ini. Sebuah pertandingan yang bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal pertemuan kembali dengan dua sosok yang pernah menjadi bagian penting perjalanan tim Persib Bandung, yakni Nick Kuipers dan Edo Febriansyah. Walaupun posisi Persib di papan atas lebih baik dari peringkat Dewa United, tidak ada satupun di ruang ganti Persib Bandung yang menganggap laga ini mudah. 6 kemenangan beruntun memang menjadi modal kuat, tetapi justru itulah alasan Persib ingin tetap waspada. Selain itu, kembalinya Nick Kuipers dan Edo Febriansyah ke Bandung sebagai lawan juga membuat Boboto semakin bergairah. Dikatakan Head of Komunikasi PT Persib Bandung, Ardi Pratama, penjualan tiket Persib menghadapi Dewa United hampir habis terjual. Saat ini sudah 19.000 tiket yang terjual dari 25.000 tiket pertandingan yang disiapkan manajemen. Atmosfer pertandingan dipastikan akan menggelegar. Dukungan itu bukan hanya dorongan, tetapi juga pengingat tentang betapa pentingnya setiap laga dalam perjalanan panjang sebuah musim. Itu sebabnya pertemuan di GBLA nanti terasa berbeda. Nick Kuipers dan Edo kembali ke tempat yang dulu mereka bela, tetapi kini berada di sisi berseberangan. Secara profesional, mereka tentu akan tampil sekuat tenaga untuk membantu Dewa United bangkit dari keterpurukan. Persib Bandung juga menyambut keduanya dengan rasa hormat. Namun selama 90 menit, rasa itu disimpan dulu. Tom Haye dan kawan-kawan semua siap bertarung tanpa kompromi untuk mempertahankan posisi tim di jalur terbaiknya tuntasnya.